Oke, di sini kita sudah ada form 5. Nah, di form 5 ini kita akan membuat sebuah project input data mahasiswa yang dimana di sini kita akan bisa menginput name, nama, jenis kelamin dan prodi. Lalu inputan kita itu akan tampil di sebuah tabel. Langsung saja kita ambil item dulu yang kita butuhkan untuk membuat project input data mahasiswa. Kita butuh tentunya text box untuk menginput. Lalu kita butuh label untuk keterangan untuk mendefinisikan tiap text box. Label 1 untuk mengisi name. Ini kita copy saja. Name, nama, jenis kelamin. Kita hanya membutuhkan dua text box saja yang kita delete. Kita di jenis kelamin kita menggunakan combo box karena di opsi untuk memilih jenis kelamin itu ada 2, jadi kita pakai combo box agar jenis kelaminnya itu tidak di input tetapi kita memilih antara jenis kelamin perempuan atau jenis kelamin laki-laki. Jadi kita pakai combo box. Terus di prodi juga kita pakai combo box karena kita akan memasukkan beberapa prodi yang akan dipilih. Sini kita ganti saja label 2 itu nama, label 3 itu kelamin, lalu di label 4 itu dia prodi. Oke, lalu kita butuh list view. Kita pakai item list view untuk memunculnya. List view ini tempat untuk memunculkan inputan, hasil dari inputan yang berbentuk tabel. Kita pakai button untuk klik setelah kita memberikan input, lalu di button ini akan memproses lalu menampilkan di list view. Oke, di sini item kita sudah lengkap. Sisa kita memberikan logika supaya desain kita ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, pertama-tama untuk di form 5 ini kita akan menggunakan array untuk name, nama, jenis kelamin dengan 2 pilihan dan prodi dengan 2 pilihan. Jadi untuk lebih gampangnya kita menggunakan array. Untuk mengisi array terlebih dahulu, kita klik 2 kali di background ini untuk masuk ke from load-nya. Oke, di sini kita sudah masuk di from 5 load. Selanjutnya kita masukkan array
Di sini karena di kelamin dan pola ide tadi terdapat lagi dua opsi yang akan kita pilih, maka di array yang kita gunakan di sini adalah array 2 dimensi. Akan div nama arraynya array dengan 3 indeks. Array yang kita gunakan itu 2 dimensi, berarti dia ada baris dan kolom, dengan barisnya itu 3 dan kolomnya itu 1. Jadi di sini berarti barisnya ada 3 indeks, dari indeks 0 sampai dengan 3, dan di sini ada 1 indeks kolom, berarti indeksnya dimulai dari kolomnya dimulai dari indeks 0 ke indeks 1 sampai dengan indeks 1. Maka selanjutnya array kita ini bertipe data string. Array kita ini bertipe data string. Oke, selanjutnya kita isi arraynya. Untuk array pertama, yaitu array dengan baris indeks 0 dan kolom indeks 0, itu dia berisi nama, dia berisi name. Lalu array kedua, array baris indeks 1, baris indeks 0, dan kolom indeks 1 dia berisi nama. Selanjutnya copy saja, diganti. Di sini berarti dia indeks baris 1 dan dengan indeks kolomnya 0 pertama. Di sini berarti dia kelamin. Ini 1. Prodi. Selanjutnya di 2 baris 2 kolom pertama itu ya, di baris kedua kolom indeks 1 dia laki-laki. Untuk di baris 3 kolom pertama dia untuk tadi sistem informasi, dan
baris 3 kolom indeks 1 dia komputer akuntansi. Oke, di sini kita sudah mengisi array dua dimensinya. Oke, selanjutnya kita membuat garis di list view-nya agar list view-nya nanti berbentuk seperti tabel. List view 1 kita aktifkan dulu. List view 1 lines-nya, garisnya itu row. Nah, sini sudah kita aktifkan. Lalu membuat garis list view-nya itu detail. Ketik list view ini bentuknya itu detail. View details. Oke. Selanjutnya kita berikan perulangan untuk array-nya. Ini di sini kita melakukan perulangan for next karena kita sudah mengetahui jumlah perulangannya, di mana perulangan untuk barisnya dari indeks 0 to 1, perulangan kolomnya dari 0 to 1. Lalu kita tampilkan list view. Perulangan ini kita tampilkan di list view kolom add, tambahkan list view kolom add, yaitu array. Kita tambahkan array ini di list view kolom. Jadi array garis dan kolom. Dimana kolomnya ini kita bisa menyimpan 100 karakter. Jadi dia bisa menyimpan banyak karakter di list view kolom ini. Oke, sini kita untuk kolom di sini for next baris. Oke, selanjutnya ini sudah untuk array baris 0 ke 1, itu NIM, nama, jenis kelamin, dan prodi. Lalu untuk selanjutnya untuk perulangan baris 2 sama dengan 2. Di sini 2 karena di baris kedua yaitu ini opsi untuk memilih jenis kelaminnya perempuan dan laki-laki. Jadi barisnya 2 dan kolomnya 01, berarti for kolom sama dengan 0 to 1.
Nah, karena indeks baris kedua ini adalah perempuan dan laki-laki, yaitu jenis kelamin. Nah, di combo box tadi jenis kelamin itu ada di combo box pertama, maka indeks ini kita simpan di combo box pertama. Combo box 1, item, kita masukkan itemnya di combo box 1, itu array baris dan kolom. Oke, di sini kolom, di sini baris. Oke. Di sini ini kita copy saja. Ini di combo box 2 karena dia pilihan untuk prodi. Kita sisa berikan logika di button kliknya agar inputan yang kita memasukkan di tiap text box ini dan combo box ini masuk ke list view. Kita klik 2 kali. Nah, ini sudah masuk. Selanjutnya di button klik ini kita memakai array 1 dimensi untuk mendefinisikan tiap text box dan combo boxnya. Dim isi, nama arraynya itu isi dengan arraynya berisi 3 indeks. Berarti dia dari, jika 3 di sini, 3 yang kita masukkan di sini berarti dia dari indeks 0 sampai dengan 3. 0, 1, 2, 3. Dari jumlah indeksnya itu ada 4. Untuk NIM, nama, jenis kelamin, dan prodi. Oke, selanjutnya array kita bertipe data. Oke, selanjutnya array kita bertipe data string. Oke, kita isi arraynya. Isi array pertama yaitu indeks 0 itu adalah text box 1. Text box 1 teks. Oke, ini kita copy saja. Lalu di sini kita ganti jadi indeks 1, indeks kedua. Di sini text box 2. Lalu untuk indeks ketiga atau 2, 0, 1, 2, berarti ini sudah indeks ketiga. Untuk combo box 1 oke, kita copy saja. Array 3-nya kita isi untuk combo box 2. Oke. Oke, selanjutnya kita membuat list atau baris di list view untuk memasukkan inputan dari text box 1, text box 2, dan 2 combo box ini. Jadi kita buat list view, variabel untuk menampung barisnya, list view, list untuk objek item barisnya, list view item. Lalu list item list view ini itu adalah item list view new list view item, yaitu baris baru yang kosong yang siap diisi. Sisa kita isi list view-nya.
isinya adalah list view isinya adalah list view 1. Jadi list view ini berisi item list view 1. Jadi list view ini berisi list view 1 item ditambahkan isi no. Nah, jadi di sini sudah ada list view-nya berisi item yang kita tambahkan yaitu isi array index 0 yaitu textbox 1. Jadi yang kita input di textbox 1 ini nanti dia muncul di list view item berbentuk baris. Karena list view item ini atau baris kosong ini sudah kita isi dengan array ini sudah kita tambahkan. Selanjutnya kita tambahkan lagi item yang lain. List view titik. Nah, untuk menambahkan, kan di satu baris ini baru ada kolom isi saja. Selanjutnya kita tambahkan kolom yang lain, yaitu isi dari text box 2, combo box 1 dan combo box 2. Kita cukup klik metode sub item add. Apa yang ingin kita tambahkan yaitu array isi dengan indeks 1. Oke. Sini sudah ada 2 kolom di baris list view ini, yaitu array isi dengan indeks 0 dan array isi dengan indeks 1, yaitu textbox 1 dan input dari textbox 1 dan input dari textbox 2. Selanjutnya kita masukkan semua item ini, yaitu combo box dan juga combo box 1 dan juga combo box 2. Terus saja, ini kita copy saja. Ini untuk 2. Selanjutnya ini untuk indeks array 3. Ini untuk array. Oke, selesai. Ini untuk array 3. Oke, sudah itu. Nah, di text box ini saya ingin ketika kita sudah menyimpan inputan dan dia sudah masuk ke list box dan membentuk tabel, saya ingin dapat menginput kembali dengan di bagian name-nya itu, di text box satunya itu dia langsung auto increment, dia langsung menambah 1 dari NIM yang sebelumnya. Jadi misalnya dia NIM terakhirnya itu adalah 240. Selanjutnya jika kita ingin menginput kembali, input sebelumnya sudah disimpan, langsung kita ingin menginput kembali, di NIM-nya itu langsung auto increment ke 01. Jadi kita cukup berikan metode seperti ini, sintaks seperti ini. Textbox 1 teks itu sama dengan textbox 1 teks ditambah 1. Nah, ini sudah auto increment untuk textbox satunya. Nanti kita untuk textbox 2 nya
kita larikan spasi saja, kosong. Untuk combo box juga spasi. Ini untuk combo box ya. Nah, setelah itu untuk memfokuskan agar inputan selanjutnya difokus ke text box 1, kita tulis sintaks text box 1 titik fokus. Oke. Ini untuk memfokuskan input selanjutnya itu fokus ke text box 1. Oke, di sini kita sintaksnya sudah selesai. Selanjutnya kita tambahkan dulu di menu desain untuk from 5-nya. Kita klik 2 kali. Kita tampilkan from 5. From 5 show. Oke, sudah. Selanjutnya kita coba run. Apakah program kita sudah bisa berjalan? Nah, di sini sudah muncul. Kita klik tutorial 5. Nah, di sini sudah muncul sebuah tabel. Ada kolom untuk NIM, nama, jenis kelamin, dan prodi. Selanjutnya kita input saja, masukkan NIM, misalnya 3 24023 55 20243. Sini nama, kita masukkan nama, lalu kita pilih jenis kelamin. Nah, di sini sudah ada opsi. Ini baris kedua indeks 0 dan ini baris kedua indeks 1. Kita pilih saja salah satu. Di sini ada untuk prodi juga kita bisa pilih. Di sini baris dengan indeks 3, kolomnya indeks 0, dan di sini komputer akuntansi ini adalah array dengan indeks 3 dan baris dengan indeks 3 dan kolom dengan indeks 1. Kita pilih salah satunya saja. Di sini saya pilih sistem informasi, lalu kita klik simpan. Nah, di sini sudah muncul inputannya. Nah, di sini tadi kita sudah berikan metode untuk auto numerik. Jadi dia otomatis menambah 1 ketika kita sudah menyimpan inputan di list view ini. Nah, di sini sudah auto numerik, dia sudah menambah 1 menjadi 044. Nah, di sini kursornya juga sudah fokus ke text box 1. Nah, coba kita input lagi, misalnya Dian atau Dilan, laki-laki. Kita pilih laki-laki, dia komputer akuntansi. Klik simpan. Nah, di sini sudah muncul. Jadi di sini kita bisa memberi banyak inputan, lalu dia masuk ke list view di dalam tabel list view ini dengan masing-masing kolomnya. Oke, itu saja untuk tutorial untuk from 5, yaitu membuat sebuah project input data mahasiswa. Kita lanjut ke from 6.
Nah, di sini sudah ada form 6. Nah, di form 6 ini kita akan membuat sebuah program hitung belanja otomatis, dimana kita bisa menginput nama barang, harga barang dan jumlah barang, dan setelah itu dia akan menampilkan output. Dan di program ini juga kita bisa kita akan memberikan diskon otomatis dan bonus. Jadi misalnya dia sudah mencapai angka belanja yang sudah kita tentukan untuk mendapatkan diskon, maka otomatis dia akan mendapatkan diskon dari potongan dari harga jumlah barangnya. Dan di bonus juga jika dia mencapai belanja yang sudah kita tentukan, maka dia akan mendapatkan otomatis dia akan mendapatkan bonus yang akan muncul di program kita ini. Oke, sini kita tambah item dulu. Di sini tentu kita akan menggunakan text box untuk input nama belanjaan, menginput harga, nama barang, dan jumlah barangnya. Oke. Kita juga butuh label. Kita selalu butuh label. Nah, di sini kita selalu butuh label untuk mendefinisikan dari masing-masing text box. Untuk di label di text box pertama ini untuk menginput nama barangnya. Kita copy saja. Ini text box 2 untuk harga barang. Selanjutnya di text box 3 untuk jumlah barangnya. Oke. Selanjutnya kita juga butuh button untuk menyimpan inputan dan mengeluarkan output, dan juga button untuk mengulangi scan barang selanjutnya. Di sini untuk button 1 untuk menghitung total harganya, dan button 2 untuk mengulang barang selanjutnya, untuk scan barang selanjutnya. Lalu setelah kita sudah ada text box untuk menginput, lalu kita akan membuat text box untuk outputnya. Setelah kita menghitung dari outputan yang kita masukkan. Di sini untuk tabel outputnya, di sini untuk total harganya, total harga di sini untuk bayar, total harga bayar di sini untuk diskonnya. Kita butuh satu lagi. Ini di sini untuk
Untuk diskon itu tergantung dari total belanja dari konsumen. Jadi di sini diskonnya nanti kita berikan kondisi, misalnya jika total belanjaan konsumen itu lebih dari 200.000, maka dia akan mendapatkan diskon misalnya 5%. Nah, untuk bonus kita juga akan memberikan kondisi jika misal dia total belanjanya tergantung juga dari total belanja konsumen. Jika dia total belanjanya lebih dari 300.000 misalnya, dia akan mendapatkan bonus misalnya payung atau tas. Nah, untuk di total harga ini hasil dari harga berapa jumlah barangnya dan harga barangnya. Sini muncul untuk total harga, dan untuk bayarnya itu sudah dipotong dari diskon. Jadi untuk di diskon ini tergantung dari jumlah barang yang dibelanja, dan untuk bonus ini tergantung dari berapa total harga belanjaan konsumen. Jadi misalnya dia total belanjanya lebih dari 300.000, maka dia akan mendapatkan bonus, dan bonus nanti ini akan muncul. Dan jika dia misalnya belanja jumlah belanjaannya lebih dari 10 item, maka dia akan mendapatkan diskon misalnya 5%. Maka selanjutnya agar pedasan kata ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan, maka kita akan memberikan logika. Untuk inputan dari 3 textbox ini, kita berikan logika di button menghitung, untuk menghitung dari, untuk memproses dari inputan 3 textbox tersebut. Pertama-tama kita harus membuat variabel terlebih dahulu, yaitu variabel harga, ada variabel jumlah, ada variabel hasil, dan diskon, dan juga variabel bayar yang bertipe data double. Selanjutnya kita juga harus membuat variabel bonus yang bertipe data string, karena bonus itu nanti kita munculkan teks saja. Misalnya dia mendapatkan payung, bonusnya tas. Jadi dia bertipe data string. Terus setelah kita membuat variabelnya, selanjutnya kita definisikan dulu terlebih dahulu tiap-tiap variabelnya. Untuk variabel harga itu adalah harga itu tadi adalah textbox 2. Jadi kita di sini menggunakan metode val agar inputan dari textbox 2 itu akan dikonvers menjadi angka, agar nanti dapat di hasil, nanti angka itu dapat dioperasikan. Textbox 1 lalu di jumlah itu adalah textbox 3.
Lalu variabel hasil itu berisi operasi antara harga dikali dengan jumlah. Lalu text box 4 berisi variabel hasil. Nah, di sini sudah ada masing-masing variabelnya sudah terdefinisi, di mana harga itu adalah input dari text box 1. Di sini adalah input dari text box 2 dan jumlah itu input dari text box 3. Lalu hasil di sini adalah variabel hasil ini adalah sebuah proses aritmatika di mana harga ini adalah input dari text box 2 dikali dengan input dari text box 3. Dan jumlah ini adalah variabel di mana dia berisi input dari text box 3. Jadi apapun input dari text box 2 dikali dengan input text box 3. Oke, setelah itu kita berikan kondisi. Untuk menghitung diskon, harus jika jumlah barang lebih dari atau sama dengan 10. Maka kita berikan kondisi di sini if jumlah lebih dari atau sama dengan 10, maka diskon sama dengan hasil dikali diskon yang kita berikan di sini adalah 10%. Diskon yang diberikan itu 10%, maka di sini adalah 0,1. Oke. Lalu kondisi lainnya jika kondisi ini tidak terpenuhi, yaitu diskon sama dengan 0. Jadi di sini sudah ada kondisi di mana konsumen akan mendapatkan diskon jika jumlah belanjanya lebih atau sama dengan 10 item. Dia akan mendapatkan 10 diskon 10%. Nah, di sini jika jumlah lebih dari 10, maksudnya jumlah yang dibelanja lebih dari 10 item, maka diberikan diskon, yaitu total harganya dikali dengan 10% atau 0,1. Nah, jika kondisi if ini tidak terpenuhi atau jika itemnya tidak lebih dari 10 atau tidak sama dengan 10, maka kondisi else yang akan dieksekusi yaitu diskon sama dengan 0. Jadi outputnya 0 jika belanjanya tidak lebih atau sama dengan 10, dan diberikan diskon jika belanjanya lebih dari atau sama dengan 10. Oke, selanjutnya kondisi untuk diskonnya sudah ada. Selanjutnya kita menentukan bonus. Kondisi apa yang akan didapatkan jika dia ingin mendapatkan bonus, yaitu menentukan bonus jika harga belanja lebih dari atau sama dengan 300.000 misalnya.
Maka kita cukup memberikan kondisi di sini if hasil lebih dari atau sama dengan 300.000, maka bonus sama dengan payung. Sorry, di sini kita kasih string payung. Oke. Else, jika beranjaknya tidak lebih dari 300.000 atau sama dengan 300.000, maka kondisi else akan dieksekusi, yaitu bonus sama dengan 0 atau tidak ada bonus. Sorry. Oke. Di sini kita belum definisikan textbox untuk bonusnya. Jadi bonus itu ada di textbox 7, maka textbox 7 sama dengan bonus. Textbox 5 juga, textbox 5 itu sama dengan bayar. Sorry, di textbox 5 itu diskon, untuk diskon, dan di textbox 6 itu textbox 6 teks untuk bayar. Oke, sudah. Sisa di button 2 ulangi. Nah, di sini untuk button 2-nya yaitu untuk menghapus semua inputan atau output yang dikeluarkan dari inputan. Ini untuk mengosongkan ini untuk mengosongkan semua input dan output. Maka textbox kita cukup tulis metode textbox 1 teks. Sorry, kita cukup tulis textbox 1 teks clear. Oke. Ini cukup dipublish saja untuk semua textbox yang ingin kita clear. Ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini textbox 2, ini textbox 3, ini textbox 4, ini textbox 5, ini textbox 6, ini textbox 7. Setelah di clear, kita akan memfokuskan kembali textbox 1 untuk memulai input baru. Oke, sudah. Selanjutnya kita masuk di menu dulu untuk menambah from 6. Ini kita tambah untuk from 6. Kita klik 2 kali untuk menambahkan, untuk menampilkan from 6 show. Oke, sudah. Kita cek di sini apakah sudah tidak ada yang error. Oke, tidak ada yang merah.
Jadi di sini kita tukar ini untuk di sini text box kelima ini untuk diskon, dan text box 6 untuk harga yang harus dibayar setelah dipotong dengan diskon, misalnya dia mendapatkan diskon. Di sini kita tambahkan dulu untuk variabel bayarnya itu adalah dari hasil dikurang dengan diskon. Oke teman-teman, di bagian desain kita ini, di bagian text boxnya kita cek lagi apakah text boxnya ini sudah bersusun. Jangan sampai kita salah tempat text box, maka outputnya juga nanti akan berbeda. Kita lihat di text box 1 untuk nama barang itu, text box 1 harga barang, text box 2 jumlah barang, sudah text box 3. Oke. Selanjutnya text box 4 total harga, diskon, text box 5 di bagian total bayarnya text box 6, bagian bonusnya text box 7. Oke, ini sudah bersusun. Ini sangat penting ya untuk di sini sangat penting ya untuk urutan text boxnya. Jangan sampai kita di bagian kodenya itu sudah memasukkan text boxnya, tapi urutan text boxnya di desain itu bertukar, maka outputnya juga nanti akan berbeda. Oke, selanjutnya kita coba run. Kita klik tutorial 6, lalu kita masukkan nama barang, misalnya Indomie, lalu kita berikan harga barang dari satuan Indomie itu misalnya 3.000, terus jumlah barang yang kita beli misalnya 100, terus purchase. Nah, di sini otomatis langsung muncul outputnya, dimana total harganya dari tadi, total harga ini dari 300 tadi dikali jumlah barangnya yaitu 300.000, lalu diskon, misalnya kan diskon tadi ini terjadi jika kondisi jumlah barang yang dibeli itu lebih dari 10 item. Nah, di sini jumlah barang yang kita beli itu 100, maka output di sini total harga dikali dengan 10%, maka dia menampilkan di bagian total bayarnya ini adalah 27.000 dari potongan diskon ini. Dari 300.000 dikurang dengan diskonnya yaitu 30.000. Nah, di sini kita juga tadi memberikan kondisi di bagian text box 7 di bagian bonus, bahwa bonus ini terjadi jika total harga yang kita beli itu lebih dari atau sama dengan 300.000. Nah, di sini total harganya yang kita beli itu adalah 300.000, maka di sini terdapat bonus yaitu payung. Nah, misalnya kita belanja misalnya sabun, item yang kita beli misalnya hanya 9 buah, harga sabunnya itu misalnya per satu buah sabun itu misalnya harganya adalah 10.000, 5.000. Nah, jumlah item yang kita beli misalnya 9, kita hitung. Nah, di sini total harga dari harga barang dikali dengan jumlah barang itu adalah 45.000. Nah, di sini diskon tidak ada karena jumlah item yang kita beli adalah 9, dia tidak lebih dari 10 item, maka dia tidak mendapatkan diskon. Nah, dibayar ini adalah hasil dari total harga, karena tidak mendapatkan diskon jadi langsung masuk di total harga ini, masuk di total bayarnya saja. Nah, di sini dia tidak mendapatkan bonus karena total harga
total seluruh harga dari barang yang dia beli adalah cuma 45.000. Sedangkan batas pelanggan yang mendapatkan bonus adalah jika jumlah belanjanya lebih dari atau sama dengan 300.000. Oke, itu saja tutorial sederhana dari saya, dasar-dasar dari Visual Basic. Mohon maaf jika sedikit membingungkan karena saya di sini juga masih banyak belajar lagi. Dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.